Baik, sahabat Fokus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki sesi tanya jawab dan sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya. Saya bacakan satu persatu. Mungkin yang pertama ini untuk Dr. Atabik Lutfi. Pertanyaan dari Pak Fahri dari Lombok. Ustadz, bagaimana batasan seseorang penulis buku atau pendakwah yang tidak atau belum memahami ilmu tafsir dan cabangnya, bahkan secara ilmu alat juga belum diketahui. Lalu ia menyampaikan nilai atau pesan-pesan beberapa ayat Al-Quran bersesuaian dengan pemahaman dia. Bagaimana pendapat Ustadz? Langsung saja ini, Gus Ibad. Betul Ustadz. Baik. Yang pertama, dai itu banyak sekali ya kriterianya. Namun di kita kan sangat mudah seseorang itu disebut ustadz, ustadzah, dai, daiyah. Mengajar alif lam mim, abatasa sudah ustadz. Yang tampil di layar kaca juga sudah otomatis ustadz. Yang pakai sorban sudah otomatis, yang pakai kopiah juga otomatis ya. Ini yang kemudian perlu kita pahami bersama, bahwa tadi dalam ilmu banyak tafsir juga yang artis mustad. Ya Ustaz paham ya. Jadi sangat mudah seseorang itu bergelar ustadz. Kita nyantri berapa puluh tahun. Jadi ada proses kilat untuk mencapai satu titik tertentu. Nah, karenanya disitulah pentingnya untuk kita mendalami manil mufassiru, manid da'i, manil ustazu. Ya, kalau kemudian titel itu adalah dari manusia, maka kita katakan tentu alhamdulillah, tapi terus kita perkuat keilmuan-keilmuan yang sangat mendasar. Jika tidak, kita khawatirkan bahwa para pendakwah, para ustadz, para da'i dan sebagainya menyampaikan sesuatu yang notabene tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kita katakan sebetulnya peluang bagi ustadz atau ustadzah, da'i ya, dalam berceramah, bertablik, peluangnya adalah sangat mudah. Yang pertama, baca literatur tafsir. Tafsir-tafsir klasik, tafsir-tafsir kontemporer yang mengacu kepada landasan yang benar. Udahlah, saya kutip dari Imam Ibnu Katsir, itu lebih aman. Menurut Imam Ibnu Katsir kan aman daripada menurut dirinya yang notabene belum memadai. Akan aman kalau dia mengutip. Atau kalau tidak, dia prosesnya adalah tadabbur bukan tafsir. Kalau tadabbur kan insya Allah dalam rangka kita lebih dekat dengan Al-Quran, kita menjadi tercerahkan dengan Al-Quran, ya kita tadabbur. Kalau tadabbur itu insya Allah arahnya adalah kepada amal. Qul huwallahu ahad. Ditadaburi bahwa ayat ini menguatkan keyakinan kita tentang ahadnya Allah. Kalau demikian kita harus selalu terhubung dengan Allah. Kita yakin ahadnya Allah. Terus dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Motivasinya adalah Qul huwallahu ahad. Kan itu nyaman gitu ya. Daripada dia menyampaikan tafsir yang notabene kadang-kadang tidak sesuai dengan ya tadi kaidah yang berlaku, metodologinya dan lain sebagainya. Memang disitulah dalam tanda kutip Ustaz Fahmi ya, kelemahan atau kekurangan pada umat. Apalagi umat ini kan tidak paham seluruh Al-Quran. Mungkin baru mengenal satu ayat langsung itu dijadikan andalan gitu. Kan ayatnya aja Ustaz. Ya siapa bilang ayatnya tidak ada. Tapi tafsir sebuah ayat itu juga harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Disinilah seorang mubalik, seorang khotib, seorang pendakwah sesungguhnya bisa dia menyampaikan tafsir-tafsir yang ada, menyampaikan pandangan-pandangan para ulama tafsir, sehingga insya Allah dia akan terjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih kepada yang bertanya. Wallahu a'lam.